Ada 5 pilar kemanusiaan. Yang pertama namanya pilar kebenaran. Yang kedua pilar kebijakan. Yang ketiga pilar kasih sayang. Yang keempat kedamaian. Dan yang kelima adalah tidak saling menyakiti. Dalam rangka meraih dan dapat mengamalkan 5 pilar kemanusiaan, Al-Maghfurlah Maulana Syekh 88 tahun yang silam telah mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang beliau beri gelar dengan Adam Madrasah, yang beliau dirikan pada tanggal 15 Jumadil Akhir bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1937, 8 tahun sebelum negara kita merdeka. Hadirin rahimakumullah. Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sebagai cikal bakal berdirinya organisasi Nahdlatul Watan yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita memperingati lahirnya Madrasah NWDI yang diresmikan berdirinya oleh pemerintah Belanda pada tanggal 17 Agustus tahun 1937. Sudah 88 tahun usia Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah berkiprah dalam mencetak generasi-generasi bangsa yang beriman dan bertakwa penuh dengan keberkahan insyaallah. Hadirin rahimakumullah, Bapak Menteri Agama yang kita muliakan, Hamzan Wadi adalah singkatan dari nama pendiri organisasi Nahdlatul Watan dan perjuangannya, di mana Hamzan Wadi adalah singkatan dari Haji Muhammad Zainuddin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, sehingga disingkat menjadi Hamzan Wadi. Lalu Hamzan Wadi ini ada Hamzan Wadi 1 dan ada Hamzan Wadi 2. Hamzan Wadi 1 pendiri Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah NWDI, pendiri Madrasah Nahdlatul Banat NBDI, dan organisasi Nahdlatul Watan. Kita kenal di mana orang-orang hebat, mulai dari kelahirannya hebat, sebelum lahirnya hebat, di mana Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang kita kenal dengan Hamzan Wadi 1, sebelum lahir beliau pun 2 ulama besar, waliullah besar yang datang dari Timur Tengah, ada yang dari Hadramaut dan ada yang dari Baghdad yang namanya sama, yaitu Syekh As-Saghab. Kedua beliau ini memberikan kabar gembira kepada orang tua dari Hamzan Wadi 1, yakni Dato' Abdul Majid, bahwa dia akan punya anak laki-laki, dan beliau mohon agar diberikan nama menjadi Saghab, supaya beliau nanti diharapkan menjadi wali seperti 2 orang wali yang datang ziarah ke Dato' Abdul Majid. Ternyata harapan waliullah besar terkabul. Guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Watan, pendiri Madrasah NWD dan NBDI, diangkat menjadi wali dan terkenal menjadi Qutbul Aqtab. Maka bersyukurlah kita menjadi murid beliau, murid dari ulama, murid dari Qutbul Aqtab, ulama intelektual dan intelektual yang ulama.
Beliau melaksanakan pendidikannya hanya 12 tahun di kota Mekah, pulang membawa hasil yang sangat membanggakan dunia internasional, khususnya Indonesia yang lahir di Nusa Tenggara Barat, lebih-lebih lagi di Lombok Timur. Beliau ini adalah seorang ulama yang diakui oleh ulama-ulama internasional yang mendirikan lembaga pendidikan dan mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Lalu beliau setelah berumur 102 tahun menjalankan kiprahnya, menjalankan amanat dari gurunya untuk mendidik bangsa Indonesia, utamanya jamaah yang ada di Pulau Seraparang, suku Sasak di Nusa Tenggara Barat ini. Beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum beliau meninggal, beliau telah menyiapkan segala-galanya, baik yang akan melanjutkan perjuangan beliau, yang akan melanjutkan pula kepemimpinan beliau. Beliau telah meninggalkan penerus, pewaris yang kita kenal dengan bahasa Lomboknya pengganti. Pendiri Nahdlatul Wathon dan pendiri Madrasah NBDI telah mempersiapkan penggantinya yang sekarang kita kenal dengan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, yang namanya sama dengan pendiri Nahdlatul Wathon. Nama kecilnya lalu gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Maulana Syekh sebelaku Qutbul Aqtab memberikan cucunya nama sebagai calon penggantinya setelah beliau memperhatikan, melihatnya kurang lebih 2 minggu. Beliau minta izin kepada anak beliau, putri tercinta beliau, untuk memberikan cucunya nama dengan nama seperti nama beliau. Lalu di saat itu Ummuna mengizinkan dengan sebuah pertanyaan. Wahai ayahanda, aturan dan adat yang ada di Bonjeruk, Lombok Tengah, kalau ada orang yang namanya sama dengan orang yang masih hidup, itu tidak diperbolehkan. Ternyata Maulana Syekh menjawab, alur adene eru keruan, bahasa Pancor. Biarkan dia supaya cepat jelas. Supaya jelas orang yang akan mengganti Bapak Maulana Syekh, supaya jelas orang yang akan menjadi pemimpin pada masanya, supaya jelas orang-orang yang akan diikuti oleh warga-wargi, para abituren dan para pencinta Nahdlatul Wathon diniyah Islamiyah. Beliau bukan hanya sekedar memberikan nama Zainuddin Ats-Tsani, tetapi setelah beliau berumur 4 tahun, dilanjutkan juga dengan pemberian gelar berikutnya dengan nama Tuan Guru Bajang. Yang bahasa Indonesianya Tuan Guru Muda. Tuan Guru Bajang ini masih kecil, belum jadi tuan, belum jadi guru, tapi telah diberikan nama dan gelar oleh Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Bajang. Ada sering kita mendengar beberapa Tuan Guru Bajang, tetapi barangkali di pemerintah juga banyak mendengar. Tetapi Tuan Guru Bajang itu ada 2 versi. Satu versi yang diberikan nama oleh pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon diniyah Islamiyah dan pendiri Madrasah Nahdlatul Banat dan organisasi Nahdlatul Wathon. Itulah dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh memberikan cucunya gelar Tuan Guru Bajang.